welcome to C3 Church Bali today. It's great to have you with us. We're going to have a great time together as we grow together in God, experience God together. So get ready and stand strong. Halo saudara, selamat berjumpa kembali di ibadah online C3 Church Bali. Kami berharap bahwa saudara di rumah berada di dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan. Dan saudara, kami mengucapkan terima kasih untuk semua saudara yang sudah berpersembahan. Dan bagi saudara yang ingin berpersembahan, silahkan hubungi Ibu Kade untuk persembahan secara cash atau bisa melalui transfer bank dengan nomor yang ada di layar berikut ini. Nah, bisa juga melalui OVO, link aja dan juga Dana. Nah saudara, saya mengingatkan saudara untuk doa malam setiap Selasa pukul 8 malam. Jadi saudara bisa bersama-sama dan kami untuk doa bersama-sama. Dan juga bagi saudara yang berjiwa muda dan masih muda, silakan bergabung bersama dan kami di Unlimited Youth setiap Jumat pukul 7.30 malam. Nah, kami mengundang saudara yang ingin dibaptis, silahkan segera daftarkan diri Anda di Ibu Kade untuk informasi selanjutnya. Dan juga kami mengingatkan juga untuk Makam Mumbul, iuran Makam Mumbul. Jadi saudara cukup membayar Rp25.000 per tahun per orang untuk periode 2001-2022. Nah, bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan hubungi tim doa kami atau hubungi Ibu Selvi dengan nomor yang tertera di bawah ini. Demikian informasi untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. You ready to praise Jesus? Come on, hadiratmu. Yesus kau dalamku, tiada yang lain selain dirimu. Oh oh oh, kau layak ditinggikan, kau
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, makasih setia di dalam hidup.
Hai Sitri Bali, senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Great to meet you again setelah lebih dari setahun kita nggak berjumpa. Terima kasih untuk kesempatan, kehormatan yang diberikan kepada saya, Joshua Winarta, sebagai overseas daripada gereja-gereja Sitri di Indonesia. Kabar baiknya kita lebih dari 22 gereja sekarang di Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Pastor Gail Dwije dan para pemimpin yang ada di sana. Saya berdoa untuk setiap dari kita terus mempunyai persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, dijauhi dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, dan jiwa setiap dari saudara juga dilindungi oleh Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saya percaya pada hari ini akan jadi berkat bagi setiap saudara. Halo, pada saat ini saya terinspirasi untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai berdiri teguh atau stand strong. Penting bagi kita untuk mempunyai iman yang teguh dalam kita ini maju ke depan. Kata stand strong di dalam bahasa terjemahan yang lain itu adalah steadfast, moving forward, determined. Ini mengingatkan saya waktu saya bersama dengan Sanita ada kesempatan kita pergi ke gunung yang paling tinggi, salah satunya itu Jungfrau. Dan itu benar-benar tinggi, 4.000 sekian, saya nggak ingat detailnya. Tapi orang-orang di bawah telah mengingatkan kita, kalau pergi ke atas sana, pastikan kondisi tubuh kita sehat. Kedua, mesti mengikuti jalur. Sudah ada jalur yang mesti diikutin. Jadi, jangan buat jalur sendiri. Karena itu semuanya salju semua. Dan kebetulan kita pergi ke sana itu bulan November, udah turun salju. Dan betul, waktu kita di sana, ya, itu benar-benar yang namanya berdiri teguh itu kita ngadapin waktu kita keluar dari tempat yang paling tinggi, itu tempat dulu James Bond yang ngambil film di situ. Waktu kita keluar, meskipun kita udah pakai triple sampai 3 lapis ya, kita pakai semua alat perlindungan diri ya, itu anginnya tuh kencang sekali. Kita berdua sampai jalan yang masih begini dan bisa nggak kelihatan. Tapi bagusnya kita punya sepatu, itu sepatu yang memang anti slip, yang memang itu anti air. Saya nggak bisa bayangkan kalau sepatunya itu sepatu running shoes atau sepatu olahraga, pasti basah. Kalau kita juga nggak melengkapi, juga pasti bahaya. Dan yang lebih penting lagi, kita berada di dalam jalur yang benar. Sehingga kita, meskipun angin itu kencang, itu kita nggak tergoyahkan. Kita berdua bergandengan tangan, jalan sampai ke atas. Ya, akhirnya bisa lewat. Ya, puji Tuhan dalam hal itu. Nah ini penting bagi kita juga ada dalam iman kita untuk berdiri teguh. Kenapa penting? Karena pada masa-masa sekarang ini masa-masa yang sulit. Masa PSBB ini banyak sekali membuat orang menjadi ada yang nggak aktif lagi dalam gereja, nggak lagi baca firman Tuhan. Bagi mereka yang penting saya hidup. Hidup bukan berarti itu impacting, itu exist, but doesn't mean itunya membawa dampak. Dan juga firman Tuhan mengatakan pada hari-hari ini, pada hari-hari akhir zaman ini, orang itu jadi mencintai diri sendiri, jadi narsis, ya, jadi egois, ya, membual, ya, nggak menghormati orang tua dan nggak memperhatikan mengenai soal ibadah. Ya. Satu kali ada orang bercanda, what kind of fish that flow, ya, with all kind of rivers? Ikan apa yang ngikutin semua macam air gitu? Saya mikir ikan apa? Ikan tuna, ikan apa? Ikan salmon? No, dia bilang. Ikan yang ngikutin semuanya lah ikan yang selfish, begitu. Jadi orang-orang egois itu yang ngikutin aja crowd, ya. Nggak dibutuhkan apa-apa, sudah nggak dibutuhkan effort dan yang ngikutin aja. Tapi untuk kita berdiri teguh itu dibutuhkan satu determination, satu tekad untuk kita berdiri teguh. Penting, saudara. Nah, mari kita lihat 2 ayat ini, ayat pembukaan yang bisa menginspirasi setiap saudara. Surat Paulus kepada Korintus dari 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab engkau tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa, ya. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh, ya? Simple dari ayat ini katakan sudah. Yang pertama, ya, yang saya mau untuk memohon pada saudara adalah saudara tahu posisi kita di dalam Kristus. Dikatakan, but thanks be to God who give us victory through Christ Jesus. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kita kemenangan melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, kita mau menang, ya. Kita mau sukses, karena ada sukses yang buruk, ya, ada sukses yang baik loh. Ya. Kita mau sukses yang baik, ya, bukan sukses yang buruk. Sukses yang buruk itu apa, saudara? Saudara berhasil dalam keuangan, tapi keluarga berantakan, ibadah nggak diatur. Enggak, saudara. Kita mau sukses yang baik, ya. Kita mau kemenangan dari Tuhan di dalam segala area kehidupan kita. Nah, victory atau kemenangan ini di dalam Yesus dan melalui Yesus perlu kita hidupi dan perlu kita deklarasikan. Kenapa? Karena seringkali kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan waktu Yesus mati kayu salib, dikatakan it is finished, Tuhan telah berikan semuanya kepada kita, seringkali belum kelihatan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu untuk mendeklarasikan, mengucapkan, ya. Kita perlu, saudara, dalam bahasa aslinya mengucapkan, mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan mengenai kita dan keadaan sekitar kita. Itu namanya adalah homologio. Homo itu adalah sama, logi itu adalah logos, word, speaking the same word, mengucapkan hal yang sama seperti apa yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Jadi itulah iman, saudara. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan apa, saudara? Karena kita mempunyai roh iman yang sama. Dikatakan oleh karena aku percaya, aku berkata-kata. Itu Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga kami percaya dan kami berkata-kata. Ya, jadi ini adalah roh iman itu, saudara. Jadi iman itu bukannya percaya dalam hati, tapi ada rohnya yang membuat kita hidup itu, saudara. Adalah sewaktu kita ini mengucapkan firman Tuhan. Karena dalam Yohanes 6 ayat 33 dikatakan bahwa the word I speak to you is spirit and life. Yesus berkata bahwa perkataan yang ucapkan kepada kamu adalah roh dan kehidupan. Ibrani 4:12 katakan apa, saudara? Sebab firman Tuhan itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia sanggup bisa memisahkan, membedakan antara pikiran dan kehendak. Dikatakan itu, saudara, bisa dipisahkan antara kehendak kita dan roh kita. Jadi itu sangat sangat powerful, saudara. Dan lebih lagi kita lihat daripada Ibrani 10 ayat 23. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dalam bahasa Inggrisnya, let us hold fast to the confession of our hope, for he that promised is faithful. Nah, dikatakan profession itu katanya adalah homologio, mengucapkan apa yang sama seperti apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau saudara mendapatkan firman Tuhan, waktu saudara lagi dalam keadaan sakit, firman Tuhan mengatakan melalui bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Ya, by his stripe you are healed. Kita perlu mengucapkan, Tuhan Yesus terima kasih untuk mengambil semua sakit penyakit di kayu salib. Meskipun kenyataannya, saudara kayaknya masih belum sembuh. Tapi kita mesti percaya, saudara, bahwa apa yang Tuhan katakan mengenai kita itu iya dan amin. Dan itu telah dilakukan, saudara. Nah, kalau Bapa kita yang baik telah memberikan anak satu-satunya, dan dia nggak menyayangkan, supaya kita, saudara, yang jauh dari Tuhan, bisa sama seperti Yesus mengikuti jejak dia teladan itu, dan bisa mempunyai iman yang sama. Itu tujuannya, saudara. Dan supaya apa janji-janji yang lain, berkat-berkat itu bisa diberikan kepada kita. Kalau anaknya satu-satunya aja nggak disayangkan, apalagi berkat yang lain. Jadi saya percaya, saudara, kalau saudara mengharapkan berkat yang besar, ya, di dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam hubungan, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan, itu adalah hal yang baik. Dan Tuhan mau untuk memberikan dan kemenangan-kemenangan itu. Ya, jadi nggak apa-apa, saudara, minta sama Tuhan. Dan Tuhan senang untuk bisa memberkati saudara, supaya saudara jadi berkat bagi yang lainnya. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kita belum diberkati terlebih dahulu? Amin, saudara. Kalau saudara pergi naik pesawat, ya, sebelum saudara kalau ada turbulensi gangguan udara, itu mask itu udara masker itu keselamatan itu dikatakan, saudara, Pak, taruh untuk diri saudara dulu, baru saudara bisa bantu orang lain. Jadi nggak bisa bantu orang lain dulu, saudara belakang, no. Itu prinsip seperti itu, saudara. Kita perlu mengalami dulu, baru kita bisa nunjukin yang lain. Kalau kita nggak pernah mengalami janji Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa mengatakan pada Tuhan, oh Tuhan itu baik? No. Justru in the land of the living, di tempat orang-orang hidup, saudara, kita bisa mengalami janji Tuhan. Kalau nggak, hati kita akan gampang untuk putus. Amin, saudara. Jadi itu yang pertama, saudara, kita perlu untuk mengetahui posisi kita, bahwa kita adalah lebih dari pemenang di dalam Kristus. Yohanes 15 dikatakan apa, saudara? Supaya kita di dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Supaya apapun yang kita minta diberikan kepada kita. Di luar Kristus, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bisa sih melakukan, saudara, tapi bukan berarti itu berkenan. Ya. Itu artinya kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri,
Yesus nggak gitu Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Kita nggak mau Tuhan bilang, oh aku nggak pernah mengenalmu. Tapi Tuhan, kami melakukan ini loh Tuhan. Di gereja. Tapi dengan cara-cara kita menyenangkan Tuhan. I don't know you. Saya nggak kenal. Kita nggak mau itu, saudara. Saya suka dengan Pastor Howe dari Singapura mengatakan demikian. I'm not afraid of success. I'm afraid of success in things that are not important. Saya nggak takut dengan sukses. Yang saya takutlah sukses pada hal-hal yang nggak penting, yang Tuhan nggak panggil. Nah, jadi jangan sampai kita ini sibuk melakukan hal-hal yang Tuhan nggak minta kita lakukan. Jangan, saudara. Biarlah kita melakukan apa yang Tuhan minta. Yang pertama-tama yang Tuhan minta, saudara, itu untuk kita ini melihat diri kita apa seperti yang Tuhan lihat. Kita tahu siapa diri kita, apa yang Tuhan berikan, dan kemana tujuan kita hidup gitu. Yang kedua, biarlah kita ini jangan goyah atau immovable, tak mudah dipindahkan. Matius 13 ayat 20-21, Yesus berkata mengenai perumpamaan penabur dan benih. Mengenai keadaan hati kita. Dikatakan ada tanah yang baik, yang menerima benih itu menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Lalu ada tanah yang keras. Tanah yang keras adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia nggak mengerti. Jadi saudara, kalau saudara lagi fokus, lagi dengerin firman Tuhan, jangan terganggu. Karena sebentar bisa hilang, catatannya hilang, saudara nggak mengerti. Gone, sayang saudara. Karena ibadah kita ini cuma sebentar, yang nggak lama ya. Jadi pastikan saudara punya catatan, diulang kembali. Dan berikutnya ada tanah yang semak belukar. Itu bicara orang yang menerima firman Tuhan, tapi kemudian dihimpit oleh karena kekhawatiran dan oleh karena kekayaan dunia. Sehingga nggak bertumbuh, saudara. Karena bertumbuh bersama-sama tapi khawatir. Ya. Karena lawan daripada iman itu khawatir atau takut, ragu, saudara. Nah, kemudian ada tanah yang terakhir yang saya mau untuk bukakan adalah tanah yang berbatu-batu. Apa tanah yang berbatu-batu? Di ayat 20 dikatakan, yaitu orang yang mendengar firman Tuhan, segera menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar dan bertahan sebentar. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa, saudara? Tidak berakar, for they have no roots in themselves. Jadi mereka itu tidak cukup dalam untuk menerima firman Tuhan. Jadi terima firman Tuhan, ya udah sekadarnya, boleh. Ya. Tidak, saudara. Kita ini perlu benar-benar menghargai setiap firman Tuhan. Saudara masih ingat ya di dalam Matius mengenai soal tentara Romawi yang hambanya sakit. Dia meminta para tua-tua orang Yahudi datang dan meminta Yesus datang. Ya, dikatakan, Tuhan, ya, hambaku sedang sakit keras dan sangat menderita. Datanglah maka dia akan sembuh. Dan Yesus berkata, aku akan datang ya, dan menyembuhkan dia. Sebenarnya cerita cukup di situ, saudara. Tapi hamba ini mengatakan apa? Tuhan, aku ini nggak layak. Karena aku ini seorang tentara. Kalau aku berkata kepada seorang, pergilah, maka dia akan pergi. Kepada satu, datanglah, maka dia datang. Oleh sebab itu, Tuhan, I am not worthy. Ini luar biasa. Seorang kapten itu merendahkan hatinya. Dikatakan, aku nggak layak menerimamu, Tuhan. Ini bukan minder, bukan, saudara. Tapi dia tuh benar-benar menaruh Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dan dikatakan, Tuhan, berkatalah, sepatah saja, maka dia akan sembuh. Dan Yesus tercengang dengan perkataannya, saudara. Ini, saudara, perkataannya, saudara. Perkataan saudara dan saya itu bisa membuat Yesus tercengang. Perkataan saudara dan saya itu bisa membuat Yesus tersenyum sekarang ini. Terus saudara mengatakan, iya, saya lebih dari pemenang. Iya, saya sudah sembuh. Iya, saya mau hidup benar. Iya, saya mau hidup kudus. Iya, saya mau memberi. Itu menyenangkan Tuhan. Ya. Tapi bukan hanya perkataan, saudara. Juga dengan tindakan. Ya. Jadi, kuncinya, saudara, bahwa kita ini perlu untuk memegang firman Tuhan dalam hati kita sampai pikiran kita berubah. Amsal 23:7 mengatakan apa? As a man think in his heart, so he is. Dan dalam bahasa Indonesianya masih kurang jelas. Tapi dalam bahasa Inggris sangat jelas sekali. Sebagai seorang berpikir dalam hatinya, maka demikianlah ia. Jadi apa yang dalam hati kita, itu mesti sama dengan pikiran kita. Jadi cuma di hati doang. Tapi pikiran kita juga diubahkan. Kalau kita diubahkan pikiran kita, maka tindakan kita juga akan menjadi sama dengan hati dan pikiran kita. Jadi kalau hati kita doang megang janji firman Tuhan, tapi pikiran kita nggak berubah, nah disinilah bentrok, saudara. Antara roh dengan jiwa, pikiran kita ini bentrok. Itu sebabnya kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita seperti orang yang tanahnya berbatu-batu, terima sebentar, girang, gitu ya, ibadah. Tapi tahan sebentar aja. Waktu ada pencobaan atau orang mengolok-olok dia, nggak tahan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa tahan? Ya, kita perlu untuk melakukan yang namanya SOAP. Itu singkatan akronim, saudara. SOAP, sabun ya. Waktu kita ini merenungkan firman Tuhan. S yang pertama adalah scripture.
ayat. Jadi kalau kita baca satu perikop, carilah saudara, dari satu perikop, dari satu pasal yang banyak sekali ayatnya, cari satu ayat itu yang menarik, that catch your attention. Itu sudah, saudara ambil highlight, stabilo atau apa, ambil bolpen. Kalau saya Alkitab saya coret-coret saudara, ya, bukan marah sama Tuhan, tapi enggak, itu berharga bagi saya, ini ada apa gitu ya. Nah, dari satu ayat itu saudara mulai namanya itu observe. Ya, ini konteksnya apa ya? Kok kenapa ya tentara itu mengatakan demikian ya? Kok dia berani ya? Oh, rupanya kalau dalam konteks Romawi itu benar-benar full pledge, benar-benar menyembah kaisar itu seperti demigod, setengah dewa. Jadi kalau dia berpindah kepada Kristus dikatakan sebagai Tuhan, itu dia bisa dikeluarkan. Itu risikonya besar sekali, makanya Yesus tuh marvel, Yesus tuh begitu. Nah, saudara mesti belajar. Jadi nggak cuma baca doang seperti biasa, tapi nggak ada apa-apa, saudara. Itu lalu hanya aplikasi. Jadi aplikasi bagaimana ya saya mengucapkan apa yang Tuhan katakan mengenai saya. Jadi saudara mulai pikirkan nih aplikasinya gimana ya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah P itu prayer, doa. Saudara doakan satu ayat itu yang menarik perhatian saudara. Saudara, kalau saudara doakan ya, itu sama seperti saudara ini menyirami ya benih itu ya. Nah, kalau saudara itu memikirkan, saudara itu menggali. Jadi digali cukup dalam lalu disiram. Nampaknya itu akan tumbuh saudara. Saya yakin sepenuhnya saudara tindakan saudara itu akan menyenangkan Tuhan, pengucapan saudara juga. Nah, yang terakhir itu mengenai giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena engkau tahu bahwa pekerjaanmu, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Dengan kata lain, pelayan kita itu dari persekutuan kita sama Tuhan, saudara. Yohanes 15, Anda masih ingat kan? Waktu tadi dalam Tuhan, kita bersekutu sama Dia, kita dapatkan semua nutrisinya dari firman itu, nutrisinya, saudara. Maka kita ini melayani daripada kelimpahan itu. Bukan karena ritual, saudara. Bukan karena do's, don't, enggak, saudara. Tapi karena kelimpahan hati kita. Nah, saya berdoa, saudara, supaya saudara berdiri teguh dan berlimpah, abound. Ya. Karena ada orang-orang yang melayani, ada 3 macam, saudara. Ada orang melayani kalau punya waktu. Nanti ya, pastor, kalau saya ada waktu baru saya melayani. Ya. Nanti ya, gitu ya. Jadi namanya kan volunteer, sukarelawan. Ya suka-suka loh katanya gitu. Bukan meledek, bukan, saudara. Tapi ada orang yang melayani demikian, saya mengerti. Tapi ada juga orang melayani oleh karena visi yang diberikan oleh pemimpin. Oleh karena apa yang pemimpin lakukan, menjamah hatinya untuk saya mau melayani. Ya. Tapi yang terakhir ini saya mau katakan, ada orang yang melayani oleh karena dia tahu Tuhan panggil dia dalam gereja lokal tersebut. Saya tahu bagian saya ini adalah sebagai tangan di sini. Saya tahu. Ya, jadi dia kalaupun dia ini melayani, Tuhan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang dipanggil untuk melayani. Ini orang kayak begini yang melayani. Ini sama seperti tentara Romawi. Tuhan, aku ini gak layak, Tuhan. Tapi ucapkan saja. Nah, kadang-kadang kita orang-orang karismatik itu kayaknya luar biasa. Bahkan Tuhan diatur-atur sama kita. Tuhan kerjaan ini Tuhan. Ya ada waktunya sih untuk kita commanding ya. Ya, tapi kita mesti tahu. Tuhan tuh mau pertama-tama tuh bersekutu dulu. Dan jangan sampai kita datang sama Tuhan oleh karena apa yang Dia bisa lakukan untuk saudara dan saya. Ya. Not only what He can do for you and for me, but for who He is. Karena 2 sifat Allah yang tak terabaikan, bahwa Allah itu selalu baik, bahwa Allah itu kudus. Itu sebabnya kita jangan menggampangkan mengenai kekudusan Allah. Kalau kita datang sama Allah, biar kita datang dengan takut akan Tuhan. Ya. Tapi dengan berani bukan berarti kurang aja, saudara. Kita tahu siapa diri kita, kita dipanggil sama Tuhan untuk bersekutu, maka persekutuan ini bisa menghasilkan namanya saudara aliran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kalau saudara melakukan hal demikian, iman saudara itu teguh. Ya. Meskipun angin kencang, meskipun badai salju, ya, saudara tetap tahu ya kemana saudara melangkah, nggak tergoyahkan. Nah, ini saudara, saya berdoa untuk firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara. Iman saudara berdiri teguh, tidak gampang digoyahkan, dan terus bersekutu dengan Tuhan, menghasilkan persekutuan, dan menghasilkan jeripaya yang nggak sia-sia. Saya percaya kalau kita melayani Tuhan, pasti ada upahnya. Karena Allah itu ada, dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan demikian, saudara. Mari kita berdoa. Kalau saudara pada saat ini merasa imannya lemah, kurang teguh, angkat tangan saudara pada saat ini. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang merasa imannya lemah atau kurang, dijamah pada saat ini bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Tuhan rangkul kembali saudara-saudara kami, untuk mereka bisa mengalami aliran air sungai yang hidup, bahwa persekutuan dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengasihi mereka pada saat ini. Kalau ada saudara pada saat ini yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara telah jauh dari Tuhan, buka kedua tangan saudara pada saat ini. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap orang yang membuka tangannya, membuka hatinya, pikiran, dan juga pada saat ini juga keberadaannya, biar Roh Kudus menjamah, darah Yesus menebus, mencuci semua dosa dan kesalahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hey, selamat bagi saudara yang menerima Tuhan Yesus, dan juga bagi saudara yang telah dikuatkan. Saya percaya setiap saudara pada hari ini mendengar firman Tuhan yang segar, dan saudara siap untuk minggu depan bersama-sama melayani Tuhan, berdiri teguh. Amin saudara. Mari kita pada saat terima berkat. Angkat dua tangan saudara, kasih pada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan dari Yesus Kristus menyucikan setiap saudara. Saudara dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara di dalam Tuhan Yesus. Dan yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih untuk punya kesempatan melayani saudara, dan sampai berjumpa kesempatan akan datang dari Joshua Winarta. See you all. Saudara, sejenak kita akan berdoa syafaat bersama. Saya akan memimpin untuk doa syafaat pada hari ini, dan ada beberapa poin yang akan kita doakan. Yang pertama, terus kita berdoa untuk keluarga dari Ibu Gembala beserta dengan keluarga mereka, dan kita juga terus berdoa untuk elders, penatua, dan juga jemaat dari C3 Church Bali. Dan yang ketiga, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Keempat, kita berdoa untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Mari saudara, saya mengajak Anda, teman-teman dan saudara semuanya, untuk terlibat dalam doa ini, dan saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih, anugerah, dan pimpinan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat, kami berdoa untuk Ibu Gembala, Pastor Gail, bersama keluarganya Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan terus nyatakan dalam hidup hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan berkat-berkat yang berkelimpahan, hikmat yang terbaik, kebijaksanaan yang luar biasa, Tuhan limpahkan untuk Pastor Gail bersama keluarganya Bapa. Dan sekiranya apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia planningkan ke depan ini, semuanya Tuhan buat berhasil. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk penatua elders dari C3 Church Bali. Kiranya Tuhan yang terus mengaruniakan kasih yang luar biasa dalam hidup kami. Jadikan setiap elders dan penatua ini Tuhan sebagai gembala-gembala yang baik, yang sama seperti Engkau ya Bapa. Kiranya hikmat yang terbaik juga Engkau nyatakan dalam hidup setiap penatua kami. Dan Tuhan, Engkau terus memberkati keluarga dari penatua dan juga elders di C3 Church Bali. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sakit, mereka juga ada yang memerlukan pekerjaan, mereka mencari pekerjaan, mereka menjalani studinya saat ini Tuhan Yesus. Ada juga mungkin keluarga mereka yang secara income mereka kekurangan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami meminta kiranya Tuhan yang terus mendengarkan setiap doa-doa jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik, Tuhan yang menyembuhkan setiap yang sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Kami begitu sangat diberkati oleh bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden kami Tuhan Yesus, beserta wakilnya, dan juga menteri-menteri, dan juga setiap pemimpin pemerintahan daerah Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, kiranya hikmat yang terbaik Engkau nyatakan dalam hidup setiap pemimpin kami ini Bapa. Kiranya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka putuskan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, semuanya seturut dengan rencana Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, sekiranya dari pulau-pulau, dari kampung-kampung, dari kota-kota, dari lembah-lembah, dari gunung-gunung, nama Tuhan dimuliakan di bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa terus untuk Pulau Bali dan Kota Denpasar. Kiranya kasih-Mu, hikmat-Mu, dan berkat-Mu Engkau nyatakan untuk pulau dan kota ini ya Bapa. Pemimpin pulau dan kota ini, Tuhan terus memberikan yang terbaik untuk mereka, hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup mereka ya Bapa. Sehingga mereka menjadi pemimpin yang luar biasa untuk pulau dan kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membawakan dan menyerahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thanks for joining us today. It's been a great time together and really experiencing God together. And I just want to remind you, don't forget to join our midweek Tuesday night Zoom. We all have a great time of praying together and fellowship. And also don't forget that one of the most important things that we need to stand strong is in our giving. If you want to give, you love to give to God, you can have the details are down below here, and you can get them. Very easy these days, link and all different ways. So just keep looking on our social media and check the links out. And we're going to have a great week. I believe that you're going to have a great week, that God is with us. He's going to keep us strong, standing strong, and moving forward in this season. So we're just going to close in prayer. So let's just close in prayer today. Father, we just thank you, Lord God, that we've had a great time with you today, Lord God, and we thank you for your mercies, for your love for each one of us. Lord, we just pray, Lord God, that you continue to help us to stand strong in you, to give us your strength, your wisdom, your energy in everything that we do. Give us your health. I pray for those that are sick, that you would heal them right now in Jesus' name. For those that are having difficulties with their finance, we just pray that you'd help them, and that you are their provider, Lord God. We thank you that you are with us, and that we have hope in this time in you, Jesus. Thank you, Lord God. We just praise you and thank you in Jesus' name. Okay, everyone, have a great week. We love you so much.